Hello everyone, di dalam video ini saya mau tunjukkan dari Alkitab dan Roh Nubuat arti kata the end di 2 Korintus 3:13. Di ayat ini dikatakan Musa menutupi wajahnya dengan selubung sehingga orang Israel tidak dapat melihat dengan jelas the end dari apa yang di-abolish. Dari ayat-ayat ini ada dua hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, the end, dan yang kedua, apa yang di-abolish atau ditiadakan. Di buku Selected Messages Volume 1 dikatakan, banyak orang Kristen, sebagaimana orang Israel dahulu, tidak bisa melihat the end dari apa yang di-done away atau di-abolish. Dan oleh sebab itu, mereka tidak bisa melihat bahwa hanya the ceremonial law yang di-abolish atau di-done away waktu Kristus mati di kayu salib. Dari kutipan ini, kita sekarang mengerti bahwa apa yang di-abolish adalah the ceremonial law. Jadi 2 Korintus 3:13 dibaca seperti ini. Orang Israel tidak bisa melihat the end dari the ceremonial law yang di-abolish. Yang di-done away waktu Kristus mati di kayu salib hanyalah the ceremonial law. The end adalah the end-nya dari the ceremonial law yang mereka tidak bisa lihat. Yang mereka tidak bisa lihat adalah the end-nya dari the ceremonial law. Yang mereka bisa lihat adalah the ceremonial law. Sementara the end-nya dari the ceremonial law, mereka tidak bisa lihat. Jadi pertanyaannya, apa the end-nya dari the ceremonial law yang mereka tidak bisa lihat? The end, bahasa Grekanya adalah telos, yang salah satu artinya adalah purpose atau tujuan atau tujuannya. Jadi waktu saya baca ayatnya lagi, bunyinya seperti ini. Orang Israel tidak bisa melihat tujuan atau tujuannya dari the ceremonial law waktu mereka memeliharanya. Saya mau kasih contoh. Walaupun saya memelihara hari Sabat hari ke-7, tetapi saya tidak bisa melihat atau mengerti apa alasannya mengapa saya perlu untuk memelihara hari Sabat hari ke-7. Demikian juga dengan orang Israel di ayat ini. Mereka tidak bisa mengerti tujuannya dari pemeliharaan the ceremonial law, sehingga mereka tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka dapati dari apa yang mereka lakukan waktu mereka dengan setia memelihara the ceremonial law. Mari sekarang kita lihat the end, yaitu tujuannya dari dilaksanakannya the ceremonial law. Di kutipan Review and Herald dikatakan, a particular purpose, yaitu tujuan tertentunya dari the ceremonial law dalam rencana keselamatan ialah agar orang berdosa dapat melihat dan mengerti Kristus sebagai korban yang menggantikan kematian orang berdosa. The end, yaitu tujuan tertentunya dari korban-korban yang mereka persembahkan, ialah agar mereka dapat melihat dan mengerti kayu salib, yang mengungkapkan kasih Bapa yang merelakan anak satu-satunya yang dibegotten mati kematian penuh penghinaan, agar manusia yang sangat Bapa kasihi tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan inilah yang mereka tidak bisa lihat dan mengerti. Inilah the end-nya dari the ceremonial law yang berakhir fungsinya di kayu salib. Akibat dari mereka tidak bisa lihat the end, waktu Kristus datang ke bumi, mereka tidak mengenal Dia. Bahkan menyangkal Dia sebagai the only begotten Son of God. Dan oleh sebab itu, mereka memakukannya ke kayu salib. Hanya sedikit dari orang Yahudi yang matanya tidak dibutakan oleh keangkuhan diri dan dosa, yang dapat melihat dan mengerti kasih Bapa melalui anaknya sebagai pengganti kematian orang berdosa. Banyak mata pengertian mereka dibutakan, sehingga waktu Dia yang menciptakan bumi datang ke bumi, mereka tidak mengenalnya. Waktu Dia datang berdiam di antara umatnya sendiri, mereka tidak menerimanya sebagai juru selamat mereka. Tetapi bagi mereka yang menerimanya, kepada mereka diberikannya kuasa untuk menjadi the sons of God. Pertanyaannya, apa kuasa yang diberikan kepada mereka yang menerima anaknya? Kuasa yang diberikan kepada mereka yang percaya adalah the power of God, yang adalah Injil Kristus. Kuasa ini adalah kuasa Injil Kristus yang menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya, yang memisahkan mereka dari penciptanya. Kuasa ini adalah kuasa yang mempersatukan orang berdosa dengan Bapa di surga
melalui kematian anaknya di kayu salib. Kuasa ini bukan hanya menggantikan kematian orang berdosa, tetapi kuasa ini juga menyanggupkan manusia untuk tidak berdosa lagi. Bagi mereka yang hilang, kayu salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, kayu salib adalah the power of God yang menyelamatkan. Sinar terang kemuliaan Injilnya Kristus adalah suatu kebodohan bagi mereka yang mata penglihatannya atau pengertiannya dibutakan oleh setan. Karena kuasa Injil ini disembunyikan dari mata pengertian mereka oleh keangkuhan hati dan dosa mereka. Karena semua orang telah berdosa, maka semua tidak memantulkan kemuliaannya Tuhan. Semua tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan yang adalah sinar kemuliaan yang memusnahkan dosa, termasuk orang-orang yang tidak mau berpisah dari dosa-dosanya. Namun sinar terang kemuliaan ini adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka yang melalui kuasa ini dipisahkan dari dosa-dosanya. Pertanyaannya, apa kemuliaan Tuhan yang tidak bisa dilihat dan dimengerti mereka yang matanya telah dibutakan oleh the God of this world atau setan? Orang-orang Yahudi tidak bisa melihat kemuliaan ini yang sebenarnya dapat dilihat melalui the ceremonial law, yang fungsinya untuk memenuhi tujuan tertentunya, yaitu keselamatan orang berdosa. The ceremonial law ini sendirinya tidak ada kemuliaannya tanpa kayu salib Kristus sebagai kenyataan dari sistem bayang-bayang ini. Adam dan Hawa diselamatkan dari kebinasan kekal mereka, karena mereka menerima Injil yang dikabarkan Kristus di Taman Eden. Dan oleh sebab itu, Adam bisa melihat kasih Bapa melalui kematian anaknya di kayu salib, melalui sistem korban persembahan yang dipersembahkan oleh Adam dan Hawa. Sinar kemuliaan yang bersinar dari kayu salib melalui sistem bayang-bayang ini adalah Injil Kristus, atau kuasa Tuhan yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Semua yang hidup sebelum kayu salib diselamatkan oleh kuasa Injil Kristus ini yang mereka bisa lihat dan mengerti melalui the ceremonial law. Kuasa Injil Kristus ini dapat dilihat Adam setelah dia berdosa di Taman Eden, yang kuasanya sama kuatnya dengan waktu Kristus mati di kayu salib, sekitar 4.000 tahun setelah Adam berdosa. Adam dapat melihatnya melalui korban-korban persembahan yang dia persembahkan. Habel dapat melihatnya juga melalui korban-korban yang dia persembahkan. Sebaliknya, Kain yang pikirannya dipengaruhi setan, mata pengertiannya dibutakan, sehingga dia tidak bisa melihat kuasa kasih Bapa yang diungkapkan anaknya di kayu salib. Karena dia telah memilih untuk mempersembahkan buah-buah dari hasil tangannya sendiri. Karena dia menolak sistem korban-korban persembahan yang glorious atau yang mulia, yang mengungkapkan sinar terang kemuliaannya Injil Kristus di kayu salib. Dengan memandang Kristus, dengan berbicara tentang Dia, dengan melihat keindahan karakternya, kita dirubah menjadi seperti Dia. Adam dan Hawa dan Habel yang melalui dosa kehilangan kemuliaannya. Tetapi dengan memandang karakter Bapa melalui korban-korban yang mereka persembahkan, karakter mereka dirubahkan menjadi serupa Penciptanya. Mereka diselamatkan oleh kuasa kasih Bapa, yang adalah the gospel of Christ, yaitu the power of God yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Jadi sekali lagi pertanyaannya ditanyakan, apa kemuliaannya? Jawabannya, kemuliaannya adalah karakter Bapa, yang adalah kuasa kasih Bapa yang sanggup menyelamatkan Adam dan Hawa dari kebinasan kekal mereka. Kemuliaan ini adalah the end dari the ceremonial law yang dipakukan dan disingkirkan waktu Kristus mati di kayu salib. Kain tidak bisa melihat karakter kasih Bapa karena mata pikirannya dibutakan oleh setan. Dia membiarkan pikirannya berjalan di saluran yang sama yang menyebabkan kejatuhan setan di surga. Hal ini diungkapkannya dengan mempersembahkan korban tanpa darah yang adalah lambang kematian Kristus di kayu salib. Orang-orang Israel di Bukit Sinai juga tidak bisa melihat karakter kasih Bapa yang dapat dilihat dan dimengerti melalui the ceremonial law. Mereka tidak mengerti tujuan tertentunya dari the ceremonial law yang fungsinya berakhir di kayu salib. Orang-orang Yahudi juga dibutakan mata pengertian mereka
waktu mereka menjalankan upacara-upacara the ceremonial law. Sehingga waktu kenyataannya datang, mereka menolaknya dan memakukan kedua tangannya dan kakinya ke kayu salib. Banyak orang Kristen juga mata pengertian mereka ditutupi kerudung dosa. Mereka juga tidak bisa melihat bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Yang seharusnya mereka perlu untuk lihat dan mengerti, mereka pakukan ke kayu salib bersama-sama dengan the ceremonial law. Jadi sekarang yang kita perlu tanyakan, kapan atau berapa sering mereka mempersembahkan korban-korban persembahan yang mengungkapkan Injilnya Kristus, yang sanggup menyelamatkan Adam dan Hawa dan Habel dan mereka yang melihat dan mengerti dan menerimanya? Di buku Imamat 23 ayat 37 dikatakan, inilah the feast of the Lord, untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Pertanyaannya, apa the feast of the Lord yang ada hubungannya dengan korban-korban persembahan yang dipersembahkan orang-orang Israel? Bahasa Ibrani the feast adalah mawed, yang artinya suatu appointment, waktu atau musim yang sudah ditetapkan, festival atau perayaan, pertemuan untuk memenuhi purpose atau tujuan tertentu, tanda atau waktu yang sudah ditetapkan, set atau solemn feast yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi Imamat 23 ayat 37 perlu dibaca seperti ini. Ini adalah waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk mempersembahkan korban-korban persembahan bagi Tuhan. Artinya the ceremonial law dilaksanakannya pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Waktu-waktunya adalah pagi hari dan petang hari setiap hari, pada hari ke-7 hari Sabat setiap minggu, hari bulan baru pada hari pertama setiap bulan, hari ke-14 bulan pertama setiap tahun, hari ke-15 bulan pertama setiap tahun, hari ke-50 dari hari ke-16 bulan pertama setiap tahun, hari pertama bulan ke-7 setiap tahun, hari ke-10 bulan ke-7 setiap tahun, dan hari ke-15 bulan ke-7 setiap tahun. Ini semua adalah the feast of the Lord untuk mempersembahkan korban-korban persembahan, yaitu the ceremonial law. Waktu bayang-bayang bertemu dengan kenyataannya, waktu Kristus mati di kayu salib, korban-korban persembahan berakhir. The ceremonial law disingkirkan. Yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Pertanyaannya, apa selain the ceremonial law yang dipakukan mereka yang tidak bisa melihat dan mengerti the end dari the ceremonial law? Apa yang banyak orang pakukan ke kayu salib selain the ceremonial law? Tulisan-tulisan Rasul Paulus yang kita akan baca akan dengan sangat jelas menjawab pertanyaan ini. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, mari kami memelihara the feast. Kita tahu the feast adalah the appointed time, waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yang bagi mereka sebelum kayu salib adalah waktu untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Namun setelah kayu salib, Rasul Paulus masih memelihara the appointed time atau the feast untuk memenuhi tujuan tertentunya. Walaupun tentu saja tanpa mempersembahkan korban-korban persembahan yang fungsinya sudah berakhir di kayu salib. Kita tahu tujuan tertentunya atau purpose-nya ialah untuk melihat dan mengerti Kristus, yaitu the power of God, yang adalah Injil Kristus yang sanggup untuk menyelamatkan orang berdosa. Kuasa yang menyelamatkan sama sebelum dan setelah kayu salib. Yang berubah adalah sekarang the appointed time-nya dipelihara tanpa korban-korban persembahan. The feast di Imamat 23 ayat 37 masih dipelihara setelah kayu salib oleh Rasul Paulus tanpa the ceremonial law. Karena kalau the feast di ayat itu dipakukan ke kayu salib, tentu saja Rasul Paulus tidak akan mengatakan kepada jemaat di Korintus, let us keep the feast. The feast yang adalah perkumpulan at the appointed time masih dilakukan setelah the ceremonial law dipakukan ke kayu salib. Artinya yang banyak orang tidak bisa lihat dan mengerti ialah bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law, bukan the feast. Mereka memakukan juga the feast bersama-sama dengan the ceremonial law karena mata pengertian mereka dibutakan oleh yang membutakan matanya Kain. Kuasa Injil Kristus disembunyikan dari mata mereka yang hilang, karena the God of this world atau setan berhasil untuk membutakan penglihatan mereka.
Rasul Paulus menulis di buku Kolose 2, dia katakan, karena catatan hutang disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib, oleh sebab itu, jangan izinkan orang-orang Yahudi yang masih merayakan the ceremony law menghakimi kamu. Karena kamu tidak mempersembahkan korban-korban persembahan waktu kamu makan dan minum pada waktu pertemuan-pertemuan tahunan, bulanan, dan mingguan. Rasul Paulus dihakimi guru-guru orang Yahudi karena dia tidak mengajarkan orang-orang Kristen untuk melakukan the ceremonial law yang adalah bayang-bayangnya Kristus. Itu sebabnya mengapa dia katakan apa yang dikatakan di Kolose 2 ayat 16. Rasul Paulus memelihara the feast di Filipi waktu dia keep the feast of Passover dan keep 7 hari feast of unleavened bread, dan jumlahnya adalah 8 hari keeping the feast. Sekarang saya mau baca lagi dari buku Selected Messages volume pertama. Sister White menulis, banyak mata pengertian orang Kristen dibutakan oleh the God of this world. Mereka tidak bisa melihat dan mengerti bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Yang mereka katakan ialah waktu the ceremonial law dipakukan, hukum moral Tuhan juga dipakukan. Di video yang lain yang sedang sekarang dalam proses pengeditan, kita akan lihat bahwa the feast yang banyak orang pakukan ke kayu salib adalah the moral law. Kesimpulan yang banyak orang tidak bisa lihat ialah terang Injil Kristus yang bersinar dari kayu salib, mereka tidak bisa lihat karena mata pengertian mereka telah dibutakan oleh the God of this world. Tujuan tertentunya the ceremonial law ialah untuk melihat dan mengerti Kristus di kayu salib, yang adalah the gospel of Christ, yaitu the power of God, yang adalah kuasa kasih Bapa yang sanggup untuk menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law, bukan the end dari the ceremonial law, bukan the feast of the Lord, yang nanti kita akan mengerti sebagai the moral law yang mereka pakukan juga ke kayu salib. The end dari the ceremonial law adalah yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya sebelum dan setelah kayu salib. May the truth set us free. To God be the glory.